Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan pointer pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke codingan, kita akan menjelaskan apa sih fungsi itu. Fungsi atau function adalah sebuah entitas yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Jadi itu sebuah code atau entitas yang nantinya itu dia mempunyai tugas tertentu dan juga akan melakukannya. Eh, Sebuah fungsi memiliki dua buah bagian, yaitu header dan body. Header sendiri merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi tersebut menggunakan tipe data yang akan dikembalikan dari fungsi dan daftar parameter. Sedangkan untuk tubuh fungsi digunakan untuk mendefinisikan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Untuk kategori fungsi, seperti yang ada pada modul, terdapat 4 kategori, yaitu fungsi void tanpa parameter, fungsi void menggunakan parameter, lalu fungsi pengembalian nilai tanpa parameter, lalu yang keempat adalah fungsi pengembalian nilai menggunakan parameter. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu fungsi void tanpa parameter. Jadi yang dimaksud tanpa parameter itu dalam codingan tersebut tidak ada sama sekali parameter yang digunakan untuk mendeklarasikannya, baik itu di header maupun di body. Nah, ini kan kosong kan ya, jadi nggak ada parameternya. Untuk yang atas ini void opening merupakan sebuah header dari sebuah fungsi tersebut. Jadi di sini kan cuman fungsi manggil kata-kata hello world. Jangan internal. Oke. Mungkin kita bisa langsung compile and run. Oke. Di sini sudah keluar apa yang diinginkan oleh program, yaitu hanya mengeluarkan kata hello world dengan cara memanggil fungsi yang ada di atas, ini opening, dipanggil di bawah, di bagian body, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang kedua, yaitu fungsi void menggunakan parameter. Jadi untuk fungsi void menggunakan parameter ini kita bisa gunakan untuk perhitungan misal. Seperti yang ada pada modul, kita langsung coba saja. Misal di sini faktorial. Lalu di sini ada parameternya yaitu integer bil. In x, integer x sama dengan 1 for integer i. Kita misalkan di sini i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan bil. Kita bilnya panggil di sini dulu sebagai parameter. Lalu yang kedua adalah x. Ini i. Ini untuk bagian header-nya, header sebuah function. Kita langsung saja gini. Bil ini yang parameternya yang di atas.
Jangan lupa dikasih return. Lalu untuk yang bagian body, kita bisa misalkan di sini integer bilangan. Karena yang di atas sudah habil, jangan pakai kata yang sama. Dia akan error atau mungkin bug. Jangan lupa di sini panggil parameter untuk yang bagian body dengan void faktorial agar ini tuh nyambung. Panggil parameternya. Lalu kita bisa compile and run. Coba kita masukkan bilangan 5. Di sini akan keluar 5 faktorial yaitu 110 dari hasil perhitungan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah fungsi pengembalian nilai tanpa parameter. Untuk yang ketiga, seperti yang bisa kalian lihat pada modul, kita coba mungkin penjumlahan dulu. Jadi kita di sini menggunakan penjumlahan. Untuk bagian headernya, kita bikin cout-nya dulu. Jangan lupa titik koma. Biasakan untuk ngetik ya, jangan kopas. Karena semakin kalian terbiasa ngetik, semakin kalian paham apa yang kalian kerjakan. Untuk bagian tubuhnya, hasil gitu aja. Lalu kita panggil variabelnya jumlahan return all. Kita coba compile and run. Misal di sini kita masukkan angka 10 dan 10, maka akan menghasilkan 20. Karena di sini berjudul pengembalian nilai, maka sesuai judulnya setelah kita masukkan nilainya, maka return bilangan 1 dan bilangan 2 yang sudah dideklarasikan di atas pengembalian nilai. Lalu untuk yang bodinya, tinggal mengeluarkan hasil dari penjumlahan yang ada pada di atas dengan return 0. Karena jika tidak dikasih return 0, apakah akan error? 10. Ya, tidak akan error. Jadi return 0 ini hanya untuk memberhentikan perhitungan yang ada pada di sini. Lalu yang keempat, sebelum itu untuk yang ketiga ini
Sebenarnya untuk return pengembalian nilai itu hanya berlaku pada di sini. Dan untuk yang di contoh ini tidak untuk yang di sini. Makanya kalau kita matikan di sini, dia tidak akan error. Untuk yang keempat adalah fungsi pengembalian nilai menggunakan parameter. Jadi seperti yang tadi, akan tapi di sini kita tambahkan parameter. Misal di sini kita masukkan integer bilangan 1, integer bilangan 2, yang mana ini mungkin kita bisa pindah ke bawah. In jumlah sama dengan bil 1, bil 2, return jumlah. Nah, di sini untuk yang di header, setelah kita deklarasikan parameternya, maka kita ambil di sini. Lalu setelah itu jumlah ini yang sudah di sini, lalu dikembalikan parameternya di tahap return. Lalu untuk yang bagian body sini bisa langsung oh ya, karena di sini sudah dikembalikan nilai parameternya, maka di sini tidak usah dikasih lagi ya. Tinggal kita ganti return 0 seperti ini. Cout hasil. Penjumlahan bilangan 1, bilangan 2. Setelah kita bikin untuk headernya, maka yang di bawah ini tinggal ngambil nilai yang ada di atas. Dengan rumus di atas ini, bil 1 dan bil 2. Maka di sini kita tinggal deklarasikan bilangan 1 dan bilangan 2 pada body. Oh ya, di sini belum ada titik koma. Jika kita masukkan 10, maka dia akan menghasilkan 20. Jadi kita deklarasikannya di atas menggunakan parameter. Lalu sehingga yang di body kita tinggal manggil. Lalu maka akan dia berhasil untuk dipanggil di cout-nya. Lalu untuk yang kedua yaitu pointer. Jadi pointer sendiri itu adalah sebuah penunjuk alamat, bukan untuk menunjukkan sebuah variabel, tapi dia menunjukkan sebuah alamat variabel tersebut pada komputer kalian. Jadi misal in main. Sini saya tidak mengambil contoh di modul ya. Karena di modul mungkin beberapa orang kurang paham dengan penulisannya. Itu bagaimana kita akan buatkan yang lebih simpel saja. Mungkin seperti ini.
Sebentar akan saya jelaskan setelah ini. Oke, mungkin bisa dicoba untuk compile and run. Oh, di sini belum ada titik koma. Oke, akan saya jelaskan. Jadi di dalam pointer ini terdapat dua cara atau dua simbol. Yang pertama ada simbol seperti ini. Ini bintang. Bintang merupakan sebuah simbol pointer yang mana dia itu disebut adalah reference. Jadi simbol bintang itu reference. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan alamat dari variabel memori. Di memori. Jadi misal di sini integer A bernilai 10 dan integer B tidak ada nilainya. Untuk yang C ini digunakan reference menyimpan alamat A. Nah, untuk yang tanda dan ini disebut dereference. Nah, untuk yang bintang ini disebut reference, untuk yang dan ini disebut dereference. Lalu untuk kegunaannya, ini itu untuk mengetahui alamat. Jadi saat pointer C digunakan sebagai A, lah A ini harus diketahui dulu alamatnya menggunakan ini dan mengetahui alamat dari variabel di memori. Seperti ini. Jadi alamat A yang bernilai 10 itu menghasilkan alamat 0x6ff-e10. Lalu saya mencoba di sini untuk apakah jika tidak ada nilainya itu bisa menghasilkan sebuah alamat pada komputer kalian. Ya, di sini bisa dengan alamat yang berbeda tentunya. Karena untuk A itu seperti di atas, untuk yang B itu 0x6ff-e0c. Lalu integer pointer C sama dengan dereference A. Jadi variabel C yang bernilai pointer digunakan untuk menyimpan alamat A yang sudah diketahui menggunakan dereference. Jadi makanya jika di cout atau di compile setaraan, maka dia mempunyai alamat yang sama dengan A. Seperti ini. Lalu untuk yang nilai D, kita coba untuk mengetahui berapa sih nilai dari C itu sendiri. Kan dia kan di sini tugasnya cuma untuk menunjukkan alamat, bukan untuk menunjukkan angka yang dimiliki oleh A. Maka di sini saya mencoba untuk mengetahuinya menggunakan variabel yang lain, yaitu integer D, yang berisikan pointer C. Maka di sini pointer C bernilai 10 karena dia menyimpan alamat A di sini. Nah, alamat A sendiri memiliki variabel memiliki angka 10 seperti itu. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi dan pointer pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen atau ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.